Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kuasa-Mu yang Tuhan limpahkan, sehingga kami mampu melewati semuanya dengan penuh kemenangan. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 6-7. Tertulis demikian, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang anak SMP teman dari anak kami sering berkata bahwa ia ingin mati ditabrak mobil. Dan pada akhirnya, ia meninggal ditabrak mobil sebelum lulus SMP. Seorang pria sering menyemangati dirinya dan mengatakan bahwa dia tidak gagal, serta terus-menerus mencoba sampai ia berhasil. Pria itu adalah Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Setiap ucapan kita, saudara, punya dampak dalam hidup kita. Seringkali kita meremehkan atau tidak menyadari ada kuasa dan efek dari apa yang kita katakan di dalam situasi di hidup kita. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati dalam berucap, dalam mengeluarkan kata-kata dari mulut kita, supaya apa yang kita katakan bukan membawa kejatuhan, tapi membawa berkat, bukan membawa hal yang buruk, tapi membawa mujizat. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 6-7 ini tertulis, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Ayat-ayat ini berbicara tentang bagaimana pentingnya kita untuk menjaga perkataan kita, supaya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Jangan mengucapkan janji atau sumpah dengan sembarangan. Jangan terburu-buru dalam perkataan kita. Jangan terbiasa untuk mengucapkan segala sesuatu tanpa berpikir, dan jangan menggampangkan segala sesuatu dengan kemudian mengatakan bahwa kita hilaf. Sebelum kita berbicara, kita perlu memikirkan dengan baik apa yang akan kita katakan. Jangan biarkan perkataan sia-sia itu keluar dari mulut kita. Di sini dikatakan takutlah akan Allah. Sekalipun ayat ini saudara berbicara tentang nasar, tentang janji, tapi ayat ini juga berbicara kepada kita bagaimana kita harus menggunakan mulut kita dengan baik. Di dalam Amsal 18 ayat 21 di situ tertulis, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Perkataan yang keluar dari mulut kita diperhitungkan Tuhan. Dan kita perlu sadar juga bahwa bukan hanya Tuhan yang mendengar, ada iblis yang mendengar apa yang kita katakan. Karena itu jangan biarkan iblis mengambil kesempatan dalam perkataan yang kita ucapkan. Biarlah perkataan kita, saudara, membawa mujizat, membawa berkat, bukan membawa kutuk dan kebinasaan bagi diri kita. Kalau kita perhatikan Roma 10 ayat 9, di situ dikatakan soal pengakuan dengan mulut
bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Betapa luar biasanya kuasa dari perkataan. Ada dampak hebat dari perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pakai mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang membawa mujizat bagi kita, membawa dampak positif bagi diri kita pribadi. Jangan biarkan kita terpengaruh dengan situasi dan keadaan yang mungkin terasa sulit sehingga kita mengatakan hal-hal yang tidak baik. Mari jadikan perkataan kita sebagai pintu untuk masuknya mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami tuntunan bagaimana kami seharusnya harus menjalani hidup, khususnya dalam perkataan kami, ucapan yang keluar dari mulut kami. Kami menyadari bahwa ada dampak, ada efek, ada pengaruh luar biasa dari setiap apa yang kami ucapkan. Karena itu tolong kami Tuhan, jagalah mulut kami supaya kami tidak mengucapkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik bagi diri kami. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami membawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.